Hello. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar dengan NIM 12420300134, program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas. Baik, izinkan saya untuk melakukan presentasi salah satu tugas mata kuliah Nahwu Mutaqaddim yang diampu oleh Bapak Dr. Endang Munawar MAD. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang dimana judul pembahasan kali ini adalah amal isim maf'ul. Sebelum kita mengetahui amal isim maf'ul, mari kita ketahui apa itu isim maf'ul. Baik, dalam kitab Mulahos Qawaidul Lughatil Arabiyyah itu dijelaskan al-ismul maf'uli huwa ismun mushtaqun minal fi'lil mabni lil majhuli lidilalati ala ma waqa'a alaihi al-fi'l. Yang artinya apa? Isim maf'ul adalah isim mushtaq dari fi'il mabni lil majhul untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenai fi'il. Nah, jadi di sini isim maf'ul itu adalah isim mushtaq. Nah, apa itu isim mushtaq? Isim mushtaq adalah salah satu isim, salah satu kata yang diambil dari kata lain. Yang dimana isim maf'ul di sini diambil dari fi'il mabni lil majhul. Kemudian bagaimana wazan isim maf'ul? Di sini wazan isim maf'ul itu terbagi dua. Yang pertama itu ada wazan isim maf'ul dalam fi'il sulasi, yang mana di sini berwazan maf'ulun. Baik, langsung saja. Di sini ada contoh. Contohnya, misal kita ambil dari fi'il mabni majhul. Di sini contohnya nuqila. Ketika lafaz nuqila itu akan diisi maf'ulkan, maka diikuti wazan maf'ulun, yaitu manqulun. Contohnya di sini ada lafaz nuqila al-khabar. Ketika akan diisi maf'ulkan, maka digantilah menjadi al-khabaru manqulun. Kayak gitu. Selanjutnya ada juga wazan isim maf'ul selain dari fi'il sulasi. Nah, bagaimana cara mewazankannya? Bagaimana cara memakai isim maf'ul ketika bukan dari fi'il sulasi? Maka isim maf'ul yang selain fi'il sulasi itu dibentuk dari fi'il mudhari dengan mengganti huruf mudhara'ahnya dengan mim yang didomahkan dan huruf sebelumnya difathahkan. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya kita ambil lafaz istakhraja. Di sini ada contoh istakhraja. Ketika lafaz istakhraja kita majhulkan terlebih dahulu, yaitu ustukhrija. Gitu. Karena di sini lafaz isim maf'ulnya itu diambil dari fi'il mudhari, maka kita tasrifkan terlebih dahulu. Istakhraja fi'il madi, maka fi'il mudhari'nya adalah yastakhriju. Mari kita majhulkan terlebih dahulu lafaz yastakhriju. Ketika lafaz yastakhriju di sini dimajhulkan menjadi yustakhraju. Nah, awal kata huruf iya itu diganti lafaz huruf mim yang didomahkan menjadi mustakhrajun. Mustakhraju kayak gitu ya. Maka menjadi mustakhrajun. Maka lafaz istakhraja isim maf'ulnya adalah mustakhrajun. Contoh selainnya lafaz kuddiro, maka di sini isim maf'ulnya adalah muqaddarun. Oke. Kita masuk pembahasan i'rabus mil maf'ul. I'rab isim maf'ul. Yang dimana isim maf'ul ketika di'irabkan itu bisa digunakan dalam berbagai kondisi, baik itu ketika mufrad, musanna atau jamak itu bisa dipakai. Kemudian baik mudzakkar atau muannasnya pun itu bisa dipakai. Dan bagaimana i'rabnya? Ketika mengi'rabkannya maka itu sesuai kedudukan dalam kalimat. Seperti ketika menjadi fa'il maka rafa, maka ketika menjadi
maf'ul, maka mansub ketika menjadi jar majrur atau menjadi idhofah maka itu dijarkan. Dan begitupun ketika dia menjadi tawabi gitu. Selanjutnya kita masuk inti dari pembahasan ini, yaitu amal isim maf'ul. Bagaimana amal isim maf'ul ini terjadi kayak gitu. Baik, di sini ada 2 amal isim maf'ul. Yang pertama ada ayyatajarrada minad dilalati ala ma waqa'a alaihi fi'lu, yang artinya adalah kosong dari makna sebagai objek fi'il kayak gitu. Kemudian yang kedua ada ayyadulla ala ma waqa'a alaihi fi'lu, yang artinya menunjukkan kepada objek fi'il kayak gitu. Maka kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah an yatajarrada minad dilalati ala ma waqa'a alaihi fi'lu, kosong dari makna sebagai objek. Nah, di sini maksudnya kosong dari makna sebagai objek, yaitu ketika suatu isim maf'ul tersebut itu sudah jelas, maka itu sudah kosong, tidak ada sesuatu yang harus dijelaskan lagi, tidak ada objek yang harus muncul kayak gitu. Contohnya di sini kita lihat ada contoh hadzal thalibu mahbubun. Hadzal thalibu, murid ini, mahbubun, itu dicintai. Sudah, di sana tidak ada objek yang perlu dijelaskan. Maka di sini isim maf'ul pada contoh-contoh tersebut tidak menunjukkan kepada objek fi'il, tetapi hanya menunjukkan kepada isim atau sifat kayak gitu. Selanjutnya ada ayyadulla ala ma waqa'a alaihi fi'il, menunjukkan kepada objek fi'il. Di sini ketika dalam poin ini itu ada 2 pembagian. Yang pertama ayyakuna mahallun bi'al, yang dimana di sini adanya al dalam isim maf'ul tersebut. Dan yang kedua adalah ayyakuna mujarradan min al, yang dimana di sini kosong dari al atau alif lam. Kemudian slide selanjutnya, isim maf'ul dengan diberi alif lam yaitu bimakna alladzi atau allati atau yang lainnya ilal akhirih kayak gitu. Ya, kemudian diiringi oleh kata yang menjadi naibul fa'il atau maf'ul bih. Contohnya ja'ar rajulu al-ma'rufu ilmuhu. Nah, di sini ja'ar rajulu, telah datang seorang laki-laki, al-ma'rufu, yang dikenal. Apa yang dikenal? Nah, di sini masih membutuhkan objek. Ilmuhu, yaitu dikenal ilmunya. Nah, di sini karena isim maf'ul yang diberi al itu bimakna alladzi aw allati, maka di sini ja'ar rajulu al-ma'rufu ilmuhu, ya itu mempunyai takdir ja'ar rajulu alladzi urifa ilmuhu kayak itu. Selanjutnya isim maf'ul yang tidak memakai alif lam. Nah, ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh isim maf'ul tersebut. Yang pertama, harus menunjukkan makna sekarang atau akan datang, atau kita bisa sebut zaman hal atau zaman istiqbal. Kemudian harus bertopang pada sesuatu sebelumnya. Maksudnya apa? Harus jika tadi itu bermakna alladzi, maka di sini yang tidak memakai alif lam itu harus bertopang. Entah itu yang pertama ada terletak setelah nafi, atau terletak setelah istifham, atau terletak setelah mubtada, ataupun terletak setelah mausuf. Mari kita lihat contoh-contohnya. Oke, kita masuk ke contoh setelah nafi. Contoh setelah nafi di sini ada lafaz ma masmuhun bi hurriyatin bila hududin. Nah, di sini isim maf'ulnya mana? Isim maf'ulnya itu lafaz masmuhun. Nah, di sini masmuhun di sini beramal. Beramalnya itu apa? Yaitu mempunyai naibul fa'il yang mana adalah bihuriyatin. Nah, bihuriyatin di sini menjadi naibul fa'ilnya dari lafaz masmuhun. Kemudian contoh setelah istifham. Contohnya apa? Amamnuhatun almar'atu huquqaha. Amamnuhatun almar'atu huquqaha. Di sini istifhamnya itu lafaz a. Amamnuhatun,
Al-mamnuhatun di sini mamnuhatunnya itu isim maf'ul. Maka di sini isim maf'ul mamnuhatun beramal merofakan naibul fa'il yaitu lafaz al-mar'atu. Kemudian menasabkan juga maf'ul yaitu huquqoha. Gitu. Selanjutnya setelah mubtada. Setelah mubtada contohnya di sini al-mudarrisu mamduhun khuluquhu. Seorang guru itu dipuji, apa yang dipuji yaitu akhlaknya. Nah, di sini juga lafaz maf'ulnya adalah mamduhun. Mamduhun maka di sini merupakan naibul fa'il yaitu lafaz khuluquhu. Nah, dan di sini terakhir adalah contoh setelah mausuf. Contohnya di sini Sa'idun rajulun madrubun ibnuhu. Sa'idun adapun Zaid, rajulun itu seorang laki-laki, madrubun. Nah, di sini menjadi sifat dari lafaz rajulun. Madrubun itu dipukul. Siapa yang dipukul? Ibnuhu, yaitu anaknya. Gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa amal isim maf'ul itu terbagi dua, yaitu ada yang memakai alif lam dan tidak memakai alif lam. Dan yang tidak memakai alif lam itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu harus dari zaman hal atau istiqbal dan juga harus bertepang pada sesuatu sebelumnya, baik itu nafi, istifham, mubtada atau mausuf. Demikian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.